Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta ibunya Haji Muimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mipin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku mudir Madrasah Dini Al-Mipin Putri beserta guru pengampu tafsir tematik, dan tak lupa kepada jajaran Dewan Asatidz Madrasah Dini Al-Mipin Putri. Yang tak saya lupakan kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan serta doa kepada saya, dan tak lupa pula kepada teman seperjuangan saya. Baiklah, video kali ini saya akan menerangkan mengenai halal haram makanan, yang dimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1-4, yang dimana di dalamnya terdapat makna global, yaitu yang pertama, Allah mengutus orang mukmin untuk memenuhi janji-janjinya, yaitu berupa janji kepada sesama manusia ataupun janji kepada Allah. Allah juga melarang makan makanan yang haram, yaitu seperti babi, anjing, darah, dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke sababun nuzul dari surah Al-Maidah ayat 1-4 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu pada saat itu orang-orang musyrik pada datang ke Baitullah dengan membawa hadyu atau binatang kurban. Kemudian orang-orang musyrik juga mendatangi tempat-tempat yang dimana oleh orang musyrik dijadikan tempat persembahan. Kemudian kita masuk ke ahkamus syariah. Yang pertama, apa sih yang dimaksud akad dalam ayat ini? Yaitu ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut pendapat Hasan, akad yang dimaksud di sini yaitu akad muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Kemudian akad menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan At-Tabari itu adalah akad syariat, yaitu berupa sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dua pendapat tersebut adalah dua akad yang telah disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, binatang sembelian yang diharamkan. Binatang persembelian yang diharamkan yaitu berupa darah, bangkai, binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah, kemudian binatang yang disembelih dengan cara dengan menyebut selain nama Allah, itu haram hukumnya. Kemudian hewan yang memiliki taring atau pencakar itu juga haram untuk dimakan. Langsung masuk ke yang ketiga, cara penyembelian pada binatang. Menurut Imam Malik, cara penyembelian binatang yaitu dengan cara terputusnya kerongkongan dan urat pada kerongkongan, itu harus terputus semuanya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah itu cukup kerongkongan saja, tidak perlu nadinya. Cukup nadinya, tidak perlu kerongkongan, karena kerongkongan merupakan jalannya makanan dan minuman. Kemudian penyembeliannya juga boleh dengan alat-alat yang tajam seperti pisau dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak boleh menggunakan tulang ataupun kuku yang panjang atau cakar, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, binatang yang diburu oleh binatang terlatih itu memiliki beberapa syarat. Salah satunya yaitu syaratnya ketika kita melepaskan binatang yang terlatih tersebut untuk mencari mangsanya, untuk mencari hewan yang diburu dengan menyebut nama Allah, itu hukumnya boleh. Kemudian jika binatang yang diburu oleh binatang terlatih sebagiannya tidak dimakan oleh binatang yang terlatih tersebut. Kesimpulan dari penjelasan ini yaitu kita seorang mukmin haruslah tepat janji pada akad-akad yang telah kita
sepakati oleh manusia, ataupun kita juga harus menepati janji akad syariah, yaitu berupa sholat, puasa, dan zakat. Dan di sini kan sudah diterangkan apa sih makanan halal, apa itu makanan haram, yaitu sudah dijelaskan tadi nggih. Makanan halal yaitu makanan yang berupa daging sapi, kemudian daging kambing, daging sapi, daging kambing, daging unta, daging kuda pun juga halal untuk dimakan, bahkan daging kelinci. Semua halal kecuali yang memiliki taring ataupun binatang buas. Sekian dari saya, cukuplah video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.